Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan organel serta letak dan fungsinya. Organel itu merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Ini termaksud dalam sel. Jika kita lihat dari bentuk gambar tersebut, ini termaksud dalam bentuk sel eukariotik. Kenapa disebut sel eukariotik? Karena pada tampilannya itu memiliki membran inti sel yaitu yang berwarna kuning, dan yang bulat di dalamnya itu bernama nukleus yang memiliki warna ungu, terletak di dalamnya itu bernama materi genetik. Eukariotik itu ada pada dua sel, yaitu pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, yang gambar ini yang telah ada di layar itu merupakan sel hewan, karena tidak ada dinding sel yang kaku yang berwarna hijau. Yang ada hanya membran sel atau membran plasma yang ada di luar sel, sehingga ini merupakan sel hewan. Jika kita amati lebih dekat lagi, membran sel atau membran plasma itu adalah bagian paling luar. Di mana fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat atau transportasi sel. Di bagian membran plasma itu ada organel-organel. Nah, tempat beradanya organel tersebut ini dinamakan sebagai sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari membran plasma yang memiliki kurang lebih komposisi 90% air, termaksud eukariotik. Bagian tengah ada yang dinamakan sebagai nukleus. Yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Di dalam nukleus itu ada yang berwarna ungu. Nah, yang berwarna ungu tersebut itu dinamakan materi genetik. Dalam genetik ada kromosom, dan bagian lengan kromosom itu ada namanya DNA. Kemudian DNA nanti akan direplikasi atau penggandaan DNA, kemudian akan menjadi suatu protein tertentu. Nah, jika kita lihat lagi pada bagian-bagian yang lain, kita akan melihat pada bagian ini yang berwarna hijau ini. Yang berwarna hijau ini itu dinamakan sebagai lisosom. Itu berfungsi untuk pencernaan sel, yang itu dominan berada di sel hewan. Jika kita lihat pada bagian lain, pada bagian ini, warna hijau ini yang seperti kantung, itu bisa dinamakan sebagai badan Golgi, semacam kantung-kantung. Dia lebih dominan ada di sel, dia ada pada sel hewan dan pada sel tumbuhan. Jika kita lihat lebih jelas lagi atau lebih dekat lagi, ada yang terhubung dengan inti sel yang dinamakan sebagai retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersebut itu ada yang kasar dan ada yang halus. Retikulum endoplasma yang kasar itu memiliki libosom, sedangkan yang halus itu tidak memiliki libosom. Retikulum endoplasma tersebut ini menghubungkan dengan transformasi yang menghubungkan antara inti dan dunia luar. Kalau ada retikulum endoplasma kasar, itu berarti fungsinya ke arah transformasi protein, di mana ribosom berfungsi untuk pembentukan protein. Sedangkan jika ada retikulum endoplasma halus, itu berarti tidak memiliki ribosom, fungsinya pada transportasi lemak.
baik hewan dan tumbuhan itu memilikinya. Terus kita beralih pada bagian lainnya. Ada pada berwarna merah ini. Yang berwarna merah ini adalah dinamakan sebagai mitokondria. Itu berfungsi untuk menghasilkan energi yang berupa ATP. Dan ini ada pada sel hewan dan tumbuhan. Jika pada mitokondria tersebut inilah yang berperan penting juga, karena dialah yang menghasilkan energi-energi agar seluruh kegiatan-kegiatan sel itu bisa berjalan dengan lancar. Jika di dalam sel tumbuhan itu dinamakan sebagai kloroplast yang ada pada tumbuhan. Itulah struktur dan organel serta letak dan fungsinya dari saya. Jika ada kesalahan atau tidak dipahami, mohon maaf, itu kesalahan datang dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.